warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesyadat Maria dengan NIM 2514201027. Saya berasal dari keperawatan 1A, ingin menjelaskan tentang dasar-dasar anatomi. Yang pertama adalah sistem saraf. Akan membahas yang pertama tentang susunan sistem saraf pusat yang terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang yang tersusun atas substansi kelabu atau grisea yang berupa kumpulan badan sel saraf dan substansi putih alba berupa serabut saraf atau akson saraf. Susunan sistem saraf ini dilindungi dengan rangka berupa tengkorak otak dan ruas-ruas tulang belakang, sumsum tulang belakang. Dilindungi oleh selaput yang disebut meninges yang merupakan jaringan ikatan yang terdiri dari lapisan piameter dalam, arnoid tengah, dan durameter luar yang berisi cairan getah bening yang disebut dengan cairan cerebrospinal. Selanjutnya ada otak. Otak adalah organ yang bertanggung jawab sebagai pusat koordinasi tubuh. Berdasarkan hemisfernya, belahan, otak terbagi menjadi, yang pertama itu ada otak kiri. Otak kiri itu mengendalikan tubuh bagian kanan, merupakan pusat IQ, logika, rasio, membaca, menulis, dan matematika. Yang kedua itu ada otak kanan. Otak kanan itu mengendalikan tubuh bagian kiri berupa pusat EQ, linguistik, perasaan, seni, ekspresi, dan komunikasi. Nah, berdasarkan perkembangan sewaktu embrio, otak terbagi menjadi 3. Yang pertama itu otak depan, yang atau disebut dengan prosencephalon. A. Telencephalon, yaitu cerebrum atau otak besar. Yang B. Diencephalon, yaitu thalamus, hipotalamus, kelenjar pineal, kelenjar hipofisis, dan lain-lain. Yang kedua itu ada otak tengah. Otak tengah itu mesencephalon. Yang ketiga ada otak belakang, rhombencephalon. Yang A. Menencephalon, yaitu pons faroli dan cerebellum atau otak kecil. Yang B. Mielencephalon, yaitu medulla oblongata yang disebut dengan sumsum lanjutan. Gabungan mencephalon, pons faroli, dan medulla oblongata disebut dengan batang otak. Sistem saraf. Yang pertama itu mengatur organ-organ tubuh supaya terjadi keserasian kerja. Yang kedua, menerima rangsangan sehingga tubuh dapat mengetahui dengan cepat keadaan dan perubahan apa yang terjadi. Yang ketiga, mengendalikan dan memberikan reaksi terhadap rangsangan yang terjadi pada tubuh manusia. Nah, otak itu merupakan pusat kendalian dari seluruh aktivitas yang dilakukan dengan perasaan yang kita rasa. Yang pertama itu ada lobus frontal, bicara, kontrol motorik, dan keterampilan kognitif. Yang kedua itu ada lobus parietal, sentuhan, tekanan, rasa, kesadaran spasial. Lobus temporal, pendengaran, pengenalan, wajah, memproses memori. Yang keempat ada occipital, penglihatan. Nah, yang kelima itu ada cerebellum, yaitu koordinasi dan keseimbangan. Sumsum tulang belakang, yaitu sumsum tulang belakang penghubung otak dengan sistem saraf tubuh untuk mengirim informasi. Jaringan saraf yang berperan dalam menghantarkan rangsangan dari seluruh tubuh ke otak dan sebaliknya. Sadar itu, yaitu yang pertama itu ada sistem saraf pusat, yaitu SSP. Yang pertama itu seperti otak, sumsum tulang belakang, dan yang kedua yaitu sistem saraf tepi atau SST, merupakan sistem saraf yang keluar dari SSP ke bagian-bagian tubuh lainnya. Yang pertama kita akan membahas tentang sistem saraf tepi.
yaitu sistem saraf tepi bagian otak, yaitu sistem saraf yang keluar dari otak menuju ke 5 alat indera manusia, otot-otot tertentu, serta kelenjar yang ada di kepala. Nah, yang sistem saraf tepi bagian sumsum tulang belakang, sumsum tulang belakang itu sistem saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang menuju alat gerak tubuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem saraf tak sadar, yaitu sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom ini mengendalikan gerak atau kerja organ dalam seperti jantung, usus, dan kelenjar-kelenjar tubuh yang mengeluarkan hormon. Organ-organ tersebut bekerja dan bergerak dengan sendirinya di luar kendali kita. Sistem saraf tak sadar ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu ada simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Kerja kedua bagian ini saling berlawanan. Nah, sistem saraf simpatik itu meningkatkan detak jantung dan melancarkan peredaran darah dengan melebarkan pembuluh darah. Sistem parasimpatik meningkatkan detak jantung dan memperlambat peredaran darah dengan menyempitkan pembuluh darah. Selanjutnya kita akan membahas tentang anatomi fisiologi sistem endokrin. Pertama ada fungsi hipotalamus. Hipotalamus berfungsi sebagai pusat kontrol yang menghubung sistem saraf dan endokrin melalui hipofisis dengan tugas utama. Yang pertama mengatur pelepasan hormon hipofisis, THR, CTH, GnRH, GHRH, GHIH, menghasilkan ADH dan sitosin, mengatur suhu tubuh, rasa haus, dan keseimbangan cairan, mengontrol lapar atau kenyang, mengendalikan ritme sirkadian, tidur atau bangun, mengatur respon emosi dan perilaku. Selanjutnya, fungsi kelenjar hipofisis atau pituitari, mengatur hormon tubuh melalui pelepasan hormon ke darah, mengendalikan kelenjar lain atau tiroid, adrenal atau gonad, mengatur pertumbuhan, menghasilkan hormon melatonin atau mengatur ritme sirkadian, membantu mengatur pubertas dan fungsi hormon reproduksi, berperan sebagai antioksidan dan mendukung sistem imun. Selanjutnya tentang fungsi kelenjar tiroid dan paratiroid. Untuk mengontrol metabolisme tubuh dan memproduksi energi untuk melakukan aktivitas atau tiroid. Untuk mengatur kadar kalsium dalam aliran darah atau yang disebut namanya dengan paratiroid. Fungsi pankreas memproduksi enzim untuk menghancurkan dan mencerna makanan di dalam perut. Fungsi eksorin untuk mencerna protein, amilase untuk mencerna karbohidrat, dan lipase untuk memecah lemak. Fungsi endokrin ini untuk melepaskan hormon ke dalam aliran darah. Selanjutnya ada fungsi kelenjar adrenal. Korteks adrenal atau aldosteron yaitu atur cairan dan tekanan darah. Kortisol atur metabolisme dan stres. Androgen hormon seks tambahan. Medula adrenal yaitu adrenalin atau noradrenalin yang disebut dengan respon fight or flight atau tingkatan denyut jantung, tekanan darah, dan energi. Fungsi kelenjar timus mematangkan sel T agar siap melawan kuman atau sel abnormal, menghasilkan hormon atau timosin, timopoetin, timulin untuk melindungi sistem imun, membentuk imunitas terutama saat masa anak-anak. Oke guys, sekarang kita akan membahas sistem reproduksi. Kita akan membahas sistem reproduksi. Apa sih itu reproduksi? Reproduksi itu sistem organ dalam tubuh yang bertanggung jawab untuk tujuan reproduksi seksual atau menghasilkan keturunan. Yang pertama itu organ reproduksi pria. Organ reproduksi luar yang disebut atau penis atau skrotum. Organ reproduksi dalam yaitu testis, epididymis, vas deferens, saluran ejakusi, uretra, vesicula seminalis, kelenjar
prostat atau kelenjar Cowper atau bulboretra. Fungsi organ reproduksi luar pria yang pertama itu penis. Penis itu memasukkan sperma ke saluran kelamin wanita atau alat kapulas. Yang kedua ada skrotum, fungsi membungkus testis dan menjaga suhu testis. Yang ketiga ada testis, fungsi memproduksi atau membentuk sperma melalui proses spermatogenesis, memproduksi hormon testosteron. Dalam testis terdapat tubulus seminiferus sebagai tempat pembentukan sperma. Epidermis yaitu berfungsi tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara. Yang kelima yaitu vas deferens. Fungsinya tuh menyalurkan sperma dari epididymis menuju vesikula seminalis. Yang keenam itu ada uretra, fungsinya sebagai saluran urin atau sperma. Yang ketujuh, saluran ejakulasi yang mengeluarkan sperma melalui uretra. Kedelapan itu vesikula seminalis, yaitu menghasilkan cairan untuk sumber energi memudahkan gerak sperma. Yang kesembilan ada kelenjar prostat. Fungsi untuk meningkatkan motilitas sperma. Yang ke-10 kelenjar Cowper yang bertujuan untuk menetralkan sisa keasaman urin dan pelumas sebelum ejakulasi. Nah, kita akan lanjut dengan organ reproduksi wanita. Yang pertama itu adalah organ reproduksi luar yang disebut vulva, labium, organ reproduksi yang dalam, ovarium, ividuk atau tuba fallopi, uterus, vagina. Yang pertama itu fungsi organ reproduksi luar wanita. Yang pertama itu vulva, celah paling luar dari alat kelamin wanita. Yang kedua, bagian dalam vulva terdapat saluran urin dan saluran reproduksi. Yang kedua itu labium. Bagian yang membatasi vulva terdiri atas dua macam, yaitu labium mayora atau luar, labium minora bagian dalam. Antara labium mayora dan minora terdapat klistoris. Yang ketiga, ovarium, fungsinya penghasil sel telur atau ovum, tempat pembentukan hormon estrogen dan progesteron. Yang keempat, ividuk, fungsinya sebagai tempat pembuahan atau fertilasi. Yang kelima ada uterus, fungsinya sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Yang keenam ada vagina, berfungsi saluran keluar dari rahim atau menstruasi melahirkan, sebagai alat kopulasi atau menerima sperma. Baiklah, kita akan membahas tentang sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal system atau sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari tulang, sendi, otot, saraf, dan jaringan ikatan. Sistem muskuloskeletal ini disebut juga dengan sistem gerak tubuh. Sistem ini berfungsi untuk membentuk postur tubuh, melindungi organ-organ penting dalam tubuh, dan memungkinkan tubuh melakukan gerakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tulang. Tulang adalah bagian utama dari sistem muskuloskeletal adalah tulang. Tulang berfungsi untuk menyangga dan membentuk postur tubuh, mendukung gerakan tubuh, melindungi organ-organ penting serta menyimpan kalsium, mineral, dan fosfor. Berikut ada bentuk-bentuk tulang. Selanjutnya, ada macam-macam tulang berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, tulang dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, ada tulang panjang, humerus, femur, radius, ulha. Yang kedua, tulang pendek, contoh tulang pergelangan tangan dan tulang pergelangan kaki. Yang ketiga, ada tulang pipih, tulang tengkorak, kepala, tulang rusuk, dan tulang dada. Yang keempat, ada tulang tidak beraturan, contohnya vertebra, tulang muka, dan pelvis. Yang kelima, tulang sesamoid, contohnya tulang tempurung lutut.
Selanjutnya kita akan membahas ruas tulang punggung. Ruas tulang punggung dikelompokkan menjadi yang pertama, cervical atau leher 7 ruas, yang kedua, thoracalis atau punggung 12 ruas, yang ketiga, lumbalis, pinggang 5 ruas, yang keempat, sacralis, kelengkang 5 ruas, yang kelima, coccygeus atau ekor 4 ruas. Oke guys, selanjutnya kita akan membahas tulang leher yang terdapat pada leher. Yang pertama ada hyoidium, yang kedua ada prominentia laryngae, yang ketiga ada cornus superius, yang keempat ada cartilago cricoideae, yang kelima cartilaginous trachealis, yang keenam cincin-cincin tulang rawan, yang ketujuh ada cartilagi trachealis. Selanjutnya ada elbow atau siku. Elbow atau siku adalah suatu titik yang sangat kompleks dan terdapat 3 tulang, humerus, radius, dan ulna. Ketiga tulang tersebut bekerja secara bersama-sama dalam gerak fleksi, ekstensi, dan rotasi. Selanjutnya ada shoulder atau bahu. Tulang-tulang bahu terdiri dari clavikula atau tulang selangka, tulang yang berbentuk lengkung. Yang kedua, scapula, tulang belikat yang berbentuk segitiga. Yang ketiga ada sendi glenohumeral, merupakan penghubung antara lengan atas dengan scapula. Muskuler atau otot berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, pergerakan. Yang kedua, penumpang tubuh dan mempertahankan postur. Yang ketiga, kontraksi otot-otot secara metabolis, menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh yang normal. Ciri-ciri sistem muskuler atau otot. Yang pertama ada kontraksilitas, serabut otot berkontraksi dan menegang. Yang kedua, eksitabilitas. Serabut otot akan merespon dengan kuat jika distimulasi oleh impuls saraf. Yang ketiga, ada ekstensibilitas. Serabut otot memiliki kemampuan untuk menegangkan melebihi panjang otot saat rileks. Yang keempat, elastisitas. Serabut otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi dan relaksasi. Selanjutnya kita akan memasuki jenis-jenis otot yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada otot rangka, merupakan otot lurik, volunter atau sadar dan melekat pada rangka. Yang kedua ada otot polos, merupakan otot lurik. Otot ini hanya terdapat di jantung dan bekerja terus-menerus setiap saat tanpa henti. Yang ketiga ada otot jantung, merupakan otot tidak berlurik atau involunter atau tidak sadar. Nah, yang terakhir ada cara kerja otot. Cara kerja otot bicep atau tricep. Ketika tangan ditekuk, maka otot bicep berkontraksi atau mengembung. Otot tricep berelaksi memanjang. Sebaliknya, ketika tangan diluruskan, otot bicep berelaksi memanjang, otot tricep berkontraksi mengembung. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang sistem integumen. Sistem integumen itu apa sih? Sistem integumen itu adalah sistem organ yang membedakan dan memisahkan, menginformasi kita dari lingkungan sekitar. Sistem ini seringkali merupakan bagian dari sistem organ terbesar yang mencakup kulit, rambut, kuku, kelenjar kering, kelenjar minyak, dan kelenjar susu. Kata ini berasal dari bahasa Latin, yaitu integumentum, yang berarti penutup. Sistem integumen ini mampu memperbaiki diri dari diri sendiri apabila terjadi kerusakan yang tidak terlalu parah atau self-repairing. Yang mekanisme dan pertahanan tubuh. Pertama, pembatas antara lingkungan luar tubuh dengan dalam tubuh. Fungsi sistem integumen ini yang pertama itu pelindung dari kekeringan, invasi mikroorganisme, sinar ultraviolet, dan kimia. Yang kedua yaitu penerima sensasi atau sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Yang ketiga, pengatur suhu, menurunkan kehilangan panas saat suhu dingin dan meningkatkan kehilangan panas saat suhu panas. Nah, yang keempat itu ada fungsi metabolik, menyimpan energi melalui cadangan lemak, sintesi vitamin D, dan ekskresi absorpsi. Selanjutnya, kita akan membahas bagian-bagian integumen dan fungsi. Bagian yang pertama itu ada kulit, rambut, dan kuku. Kita akan membahas dari bagian kulit dulu ya. Kulit adalah organ yang memiliki permukaan paling luas yang melapisi seluruh bagian tubuh. Sehingga kulit berfungsi sebagai pelindung tubuh terhadap benda asing, bahan kimia, cahaya matahari yang mengandung sinar
ultraviolet dan melindungi tubuh terhadap mikroorganisme serta menjadi keseimbangan tubuh terhadap perubahan lingkungan. Nah, kita memiliki 3 lapisan kulit manusia. Yang pertama itu ada epidermis, yang kedua ada dermitis, dan yang ketiga ada subkutis. Selanjutnya, kita akan membahas dari bagian rambut. Rambut itu benang keratin atau elastis yang berkembang dari epidermis terbesar di seluruh tubuh, kecuali telapak kaki, telapak tangan, dan urogenital. Setiap rambut mempunyai batang dan bebas akar yang tertanam dalam kulit. Akar rambut dibungkus oleh folikel rambut yang berbentuk tabung terdiri atas bagian yang berasal dari epidermis atau epitel dan bagian yang berasal dari dermis atau jaringan ikat. Rambut terdapat dalam kantong rambut, folliculus pil. Rambut berfungsi sebagai isolator atau pengatur suhu tubuh, dan organ indera misalnya pada fibrisase atau rambut simp. Selanjutnya ada kuku. Kuku itu merupakan lempengan yang membentuk pelindung atau pembungkus permukaan dorsal, folong terakhir jaringan dan jari kaki. Berdasarkan struktur dan hubungan dengan dermis dan epidermis, pertumbuhan kuku terjadi sepanjang garis datar. Lengkungan dan sedikit miring terhadap permukaan pada bagian proksimalnya. Pada kulit di bawah kuku terdapat banyak pembuluh kapiler yang memiliki suplai darah kuat sehingga menimbulkan warna kemerah-merahan. Di tulang gigi, kuku merupakan bagian terkeras dari tubuh karena kandungan airnya sangat sedikit. Kondisi kuku mencerminkan status kesehatan umum, status nutrisi, pekerjaan, dan tingkat perawatan diri seseorang. Bahkan status psikologis juga dapat diungkapkan dari adanya bukti-bukti gigi kuku pada pangkal kuku berfungsi untuk melindungi dari kotoran. Yang fungsi utamanya yaitu kuku adalah melindungi ujung jari yang lembut dan penuh urat saraf serta mempertinggi daya sentuh. Selanjutnya ada pemeriksa fisik sistem integumen. Pemeriksa pada sistem ini dilakukan dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya yang pertama itu pemeriksaan fisik, warna kulit, tekstur kulit, suhu kulit, kelembapan kulit, bau busuk pada kulit. Selanjutnya saya akan membahas tentang sistem kardiovaskular mengenai jantung. Jantung merupakan organ muskular yaitu didominasi oleh jaringan otot berongga yang berbentuk seperti piramida terbalik dan terletak di dalam selaput perikardium yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya kita akan membahas 13 organ jantung. Pertama ada aorta, yang kedua ada arteri pulmonalis, yang ketiga ada vena pulmonalis, yang keempat atrium kiri, yang kelima katum mitral, yang keenam katum aorta, yang ketujuh vertikal kiri, yang kedelapan vertikal kanan, yang kesembilan vena cava inferior, yang ketujuh katup tricupit, yang kedelapan katup pulmonalis, yang kesembilan atrium kanan, yang ke-10 vena cava superior. Yang pertama kita akan membahas tentang aorta yang mengalirkan darah kayak oksigen dari vertikal kiri ke seluruh tubuh. Yang kedua ada arteri pulmonalis, membawa darah yang kurang oksigen dari vertikal kanan ke paru-paru kiri untuk pertukaran gas. Nah, selanjutnya vena pulmonalis membawa darah yang sudah kaya oksigen dari paru-paru kiri ke atrium kiri. Atrium kiri menerima darah kaya oksigen dari paru-paru melalui vena pulmonalis dan mengalirkannya ke vertikal kiri. Yang selanjutnya katup mitral, mencegah aliran balik dari darah vertikal kiri ke atrium kiri. Yang selanjutnya katup aorta, mengontrol aliran darah dari vertikal kiri ke aorta, mencegah darah mengalir kembali ke vertikal. Nah, selanjutnya ada vertikal kiri, memompa darah kayak oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Sedangkan vertikal kanan memompa darah miskin oksigen ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Vena cava inferior ini membawa darah yang miskin oksigen dari bagian bawah tubuh ke atrium kanan. Selanjutnya katup tricupit, mencegah aliran balik darah dari vertikal kanan ke atrium kanan. Lalu katup pulmona, mengontrol aliran darah dari vertikal kanan ke arteri pulmonalis dan mencegah aliran balik. Atrium kanan
menerima darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior. Vena cava superior membawa darah yang miskin oksigen dari bagian atas tubuh ke atrium kanan. Sekarang saya akan membahas tentang sistem respirasi. Sistem pernapasan bagian atas memiliki hidung, faring, dan sistem bagian bawah yaitu laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Yang pertama kita akan membahas bagian hidung. Menyaring debu, menghangatkan, dan melembabkan udara sebelum masuk ke paru-paru. Yang kedua itu faring, menghubungkan rongga hidung atau mulut dengan laring, mengarahkan udara, saluran pernapasan, dan makanan ke rongkongan. Yang ketiga adalah laring, menghasilkan suara melalui pita suara, melindungi saluran pernapasan saat menelan agar makanan tidak masuk ke dalam trakea. Selanjutnya ada paru-paru, organ utama pernapasan yang menampung alveolus dan mengatur proses pengambilan oksigen dari pembuangan karbon dioksida. Selanjutnya ada trakea, menyalurkan udara dari laring ke bronkus yang mengandung silia atau rambut halus dan lendir untuk menangkap debu dan kuman. Bronkus yaitu saluran bercabang dari trakea menuju paru-paru kiri dan kanan, mengatur aliran udara ke masing-masing paru. Bronkiolus yaitu cabang kecil dari bronkus untuk mengantarkan udara ke alveolus, mengatur aliran udara melalui penyempatan atau pelebaran saluran. Selanjutnya ada alveolus, kantong udara kecil tempat pertukaran gas O2 dan CO2 dengan darah yang memiliki dinding, lapisan, dan banyak pembuluh kapiler untuk mempermudah difusi gas. Fungsi utama sistem pernapas ini yaitu mengambil oksigen dari udara, mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh, menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara yang masuk, membantu menghasilkan suara atau fonasi, membentuk menjadi keseimbangan pH darah. Proses pertukaran gas dalam tubuh, yang pertama itu ada ventilasi paru-paru atau pergerakan udara. Prosesnya keluar masuknya udara dari paru-paru. Yang kedua, saat menghirup inspirasi, udara yang kaya oksigen masuk dari luar ke paru-paru. Yang kedua, saat menghembuskan nafas atau ekspirasi, udara yang mengandung karbon dioksida atau keluar dari paru-paru. Yang kedua itu ada respirasi eksternal atau pertukaran di paru-paru. Yang pertama terjadi di dalam paru-paru, tepatnya di alveoli atau kantung udara kecil. Terjadi pertukaran gas antara udara dan darah. Oksigen O2 ini dari udara masuk ke dalam darah. Karbon dioksida atau CO2 dari darah keluar ke alveoli untuk dibuang saat kita bernafas keluar. Yang ketiga itu ada respirasi eksternal atau paru. Setelah oksigen dibawa oleh darah ke seluruh tubuh, pertukaran gas di jaringan tubuh atau oksigen berpindah dari darah ke sel-sel tubuh untuk digunakan menghasilkan energi. Sel-sel tubuh ini menghasilkan karbon dioksida atau sisa metabolisme yang kemudian dibawa darah kembali ke paru-paru untuk dibuang. Nah, di sini kita akan mengetahui jenis-jenis pernapasan pada manusia. Yang pertama itu pernapasan dada, dibantu oleh otot tulang rusuk, dan yang kedua itu ada pernapasan perut yang dibantu oleh diafragma. BO yang pertama saya akan membahas imunologi. Imunologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang sistem pertahanan tubuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pertahanan tubuh. Yang pertama itu berfungsi sebagai pertahanan tubuh untuk melawan patogen. Homeostasis agar tubuh bisa mempertahankan keseimbangan dari lingkungan luar maupun dalam tubuh. Yang ketiga, mengenali dan menghilangkan sel yang abnormal. Patogen ini memiliki 5 bagi tubuh. Yang pertama itu ada bakteri, yang kedua virus, yang ketiga jamur, yang keempat parasit, yang kelima protozoa bersel 1. Selanjutnya, organ sistem imun berada di seluruh bagian tubuh, disebut organ limfoid, yaitu jaringan yang memproduksi, menyimpan, dan memproses limfosit. Yang pertama, jaringan limfoid di nodus limfa, untuk melawan antigen yang menginvasi jaringan perifer tubuh. Jaringan limfoid di tonsil dan adenoid, untuk melawan antigen yang masuk melalui saluran pernapasan. Yang ketiga, jaringan limfoid di spleen, timus, dan sumsum tulang untuk melawan antigen yang berhasil mencapai sirkulasi darah. Yang keempat, jaringan limfoid di dinding saluran cerna untuk melawan antigen yang masuk melalui usus. Yang keenam ada pertahanan lapisan pertama.
Selanjutnya, pertahanan fisik, physical barrier. Ada dua sistem kekebalan tubuh. Yang pertama, sistem kekebalan non-spesifik atau innate immunity. Yang kedua, sistem kekebalan spesifik. Ada adaptive immunity. Sistem kekebalan non-spesifik atau innate immunity merupakan pertahanan tubuh yang telah ada sejak lahir dan merupakan respon terhadap antigen yang dapat timbul walaupun sebelumnya tubuh belum pernah terpapar antigen. Reaksi jaringan yang memberikan sinyal pertahanan sel terhadap infeksi atau luka. Tidak spesifik hanya untuk mikroba, serta respon yang sama terhadap luka akibat suhu dingin, panas, atau trauma. Selanjutnya ada interferon, protein alami dari sistem kekebalan tubuh manusia yang fungsinya untuk menyerang patogen. Sel yang terinfeksi oleh virus akan mengeluarkan interferon. Interferon ini menggunakan replikasi virus atau antivirus. Interferon memperlambat pembelahan dan pertumbuhan sel tumor. Selain itu, interferon ini meningkatkan aktivitas fagositosis makrofag dan merangsang produksi antibodi. Imunoglobulin. Imunoglobulin A melawan mikroorganisme. Imunoglobulin D membantu memicu respon imunitas. Imunoglobulin E menyebabkan pelepasan histamin dan mediator kimia lainnya. Imunoglobulin G jumlah paling banyak sekitar 80%. Jumlahnya akan lebih besar setelah pejanan pertama. Imunoglobulin M antibodi pertama yang tiba di lokasi infeksi. Hematologi. Sistem hematologi tersusun atas darah dan tempat darah diproduksi, termasuk sumsum tulang dan nodus limpa. Darah terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama plasma darah, yang bagian cairan darah yang sebagian terdiri atas air, elektrolit, dan protein darah. Yang kedua butir-butir darah yang terdiri atas komponen-komponen berikut. Yang pertama ada eritrosit, leukosit, dan trombosit. Produksi eritrosit, eritropoiesis terjadi dalam sumsum tulang. Eritrosit menempati 20 atau 30% bagian sumsum tulang yang aktif membentuk sel darah, antigen sel darah merah. Sel darah merah memiliki bermacam-macam antigen spesifik yang terdapat di membran selnya dan tidak ditemukan di membran sel lain, yaitu A, B, O, dan RH. Lanjut, anemia. Anemia adalah keadaan di mana massa eritrosit NOR, massa Hb yang beredar tidak memenuhi fungsi untuk menyediakan O2 bagi jaringan tubuh. Untuk memenuhi definisi anemia, perlu ditetapkan batas Hb, dipengaruhi usia, jenis kelamin, dan ketinggian. Patofisiologi, timbulnya anemia mencerminkan adanya kegagalan sumsum tulang atau kehilangan sel darah merah berlebihan, atau keduanya, akibat kekurangan nutrisi, pajanan toksik, invasi tumor, atau akibat penyebab yang tidak diketahui. Pemeriksaan diagnostik, tes penyaring, laju endapan darah atau lead, sumsum tulang belakang, dan lain-lain. Pelaksanaan terapi, prinsip yang harus diperhatikan, terapi spesifik sebaiknya diberikan setelah diagnosis ditetapkan. Terapi diberikan atas indikasi yang jelas, rasional, dan efisien. Kita masuk kepada definisi. Sistem pencernaan adalah proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana. Sistem ini berfungsi untuk mencerna dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Sistem ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pencernaan mekanik, pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan bantuan gerak alat-alat pencernaan. Yang kedua ada pencernaan kimiawi, pelarutan makanan oleh enzim, mencernakan, mengubah makanan bermolekul besar dan menjadi molekul kecil. Organ pada sistem pencernaan yaitu ada rongga mulut, kerongkongan, lambung, pankreas, hati, kantung empedu, usus besar, usus halus, rektum, dan anus. Sistem pencernaan terdiri dari pertama, saluran pencernaan adalah saluran yang memproses makanan dengan pengunyah, penelanan, dan pencampurannya yaitu mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Yang kedua ada kelenjar pencernaan, adalah alat pencerminan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk mencernakan kimiawi, yaitu kelenjar ludah, hati, kantong empedu, dan pankreas. Yang pertama rongga mulut, tempat masuknya makanan dan mulainya proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Makanan akan dikunyah menjadi potongan kecil dan dicampurkan dengan air liur yang mengandung enzim amilase. Kedua kerongkongan, saluran sempit dan berotot yang menghubungkan mulut dengan lambung. Gerakan peristaltik yaitu gerakan kontraksi dan relaksi otot polos yang mendorong makanan menuju lambung. Yang ketiga lambung, organ berbentuk kantong yang berfungsi untuk menampung dan mencerna makanan. Bagian-bagian lambung, kardiak, fundus, pylorus, ugae, otot sphincter atas, otot sphincter bawah. Yang keempat usus halus, organ terpanjang dari sistem pencernaan dengan panjang sekitar 6 sampai 6 cm. Usus halus berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim dari pankreas, hati, empedu, serta menyerap zat-zat gizi ke dalam darah. Kelima, usus besar atau kolon. Sisa makanan yang tidak tercerna dan tidak terserap oleh usus halus akan masuk ke usus besar. Usus besar terbagi menjadi tiga, yang pertama sekum, kolon, dan rektum. Di usus besar terjadi penyerapan air dan garam mineral dari sisa makanan. Sisa dari makanan tersebut disebut dengan feses. Dan yang terakhir anus, bagian akhir usus besar disebut rektum dan di sisi tidak lagi terjadi penyerapan air. Rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi. Defekasi adalah proses pengeluaran zat sisa pencernaan melalui anus. Kontraksi rektum dapat menyebabkan refleks gastrokolik yang dapat dilakukan secara sadar dan otot pencernaan akan berkontraksi sehingga feses terdorong keluar.
Lanjut dengan sistem perkemihan, juga dikenal sebagai sistem urinari, merupakan sistem tubuh manusia yang berperan dalam pembentukan, penyimpanan, pengeluaran urin atau air seni. Sistem ini terdiri dari organ-organ khusus yang bekerjasama untuk menjaga keseimbangan cairan, yang mengeluarkan sisa metabolisme. Dan selanjutnya ada bagian sistem perkemihan. Yang pertama ginjal dan renal, ureter, vesika urinari atau V, uretra. Lanjut ginjal. Ginjal berperan sebagai filter utama dalam sistem perkemihan. Manusia memiliki dua ginjal, satu di setiap sisi tulang belakang dan di bagian atas perut. Ginjal menyaring darah untuk menghapus produksi sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, dan asam urat, serta mengaksestrasi kelebihan air dan elektrolit dari darah. Hasil filtrasi ini membuat uretrin yang kemudian mengalir sistem ureter. Ureter adalah saluran kecil yang menghubungkan ginjal ke kandungan kemih. Ureter yang dihasilkan ginjal mengalir melalui ureter secara perlahan-lahan karena gerakan kontraksi otot polos di sepanjang ureter. Ada dua ureter, satu dari setiap ginjal yang membawa ureter ke kandungan kemih. Vesika urinari, sebuah kandung dengan otot yang mulus dan berfungsi sebagai penampung air seni yang berubah jumlahnya karena kandung kemih dapat mengembang dan mengempis. Lapisan kandung kemih, lapisan sebelah luar, peritoneum, tunika muscularis, lapisan otot, tunika submukosa, lapisan mukosa bagian dalam. Terakhir ada uretra, adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih dengan luar tubuh. Pada pria juga berfungsi sebagai saluran untuk mengeluarkan sperma. Ketika sinyal untuk buang air kecil diterima oleh otot-otot di sekitar uretra dan kandung kemih berkontraksi untuk mengeluarkan urin. Proses pembentukan dan pengeluaran urin ini dikenal sebagai miksi, yang terjadi secara teratur untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh serta untuk mengeluarkan zat-zat sisa yang tidak diperlukan. Sistem perkemihan memainkan peran penting dalam menjaga homeostatis tubuh. Baiklah, sekian dari presentasi saya yang menjelaskan tentang dasar-dasar anatomi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.